Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Pernahkah kamu merasa perutmu tidak lapar, tenggorokanmu tidak haus, tetapi hatimu terasa penuh dan kosong pada saat yang bersamaan? Hati-hati, mungkin kowe bukan kurang makan, mungkin kowe kurang puasa batin. Yang tertahan bukanlah nasi, tetapi ego yang suka dipuji. Hehehe, kena tipis-tipis? Legegeg ugeg-ugeg sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan. Ho Rahayu. Rahayu, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kue tau krosora, perutmu kenyang, tapi hatimu kok serasa ketul. Makan 3 kali sehari, kopi 2 gelas, tapi batinmu koyok sumur kering musim ketiga. Jaman saiki wong doyan puasa tapi cuma nahan lapar. Yang ditahan nasi, yang dilepas nafsu. Padahal wong Jawa dulu ora gegabah soal puasa. Dalam pitutur tuwa yang diselipkan dalam serat Centini disebutkan bahwa topo iku dudu mung ngempet weteng, nanging ngempet karep lan gumedhe. Artinya apa? Puasa bukan cuma menahan perut, tapi menahan keinginan pamer dan merasa paling benar. Sekarang aku tak tanya pelan-pelan. Kowe iki lagi puasa, apa lagi diet citra? Ilmu modern juga ngomong hal sing mirip loh. Dalam riset psikologi perilaku di Harvard University disebutkan bahwa pengendalian diri itu bukan soal menahan fisik saja, tapi kemampuan mengelola impuls emosional. Lah wong Jawa wis ngomong itu ratusan tahun lalu. Bedanya orang sekarang bangga kalau lapar, tapi marahnya masih meledak-ledak. Puasa batin itu tanpa lapar, tanpa haus, tapi egomu sing digodhog. Dan biasanya yang paling sulit ditahan bukan nasi, tapi pengen diakui suci. Sing kena ojo langsung mateni podcast iki ya. Kisah nyata dari pinggir hutan jati. Ndok, toleh, aku mau cerita. Kisah ini diceritakan juru kunci tua di lereng hutan jati, dekat desa kecil di wilayah Mataraman. Namanya Pak Wiryo. Bukan dukun kondang, bukan ustadz YouTube, cuma penjaga makam tua. Ia hidup sederhana, makan seadanya, tapi wajahnya tenang seperti orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu hari, datang seorang pegawai kota. Mobilnya kinclong, bajunya rapi, lisannya penuh dalil. Dia bilang, "Pak, saya sering puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Mukih. Tapi kenapa hidup saya makin gelisah?" Pak Wiryo cuma senyum. Kopi pahitnya diaduk pelan. Malam itu si pegawai menginap di rumah kayu dekat makam. Jam 2 dini hari, angin berhenti. Bukan ada suara hantu, bukan pocong meloncat.
Tapi bau wangi bunga kenanga datang tanpa sumber. Di Jawa, itu tanda batin sedang disentuh. Lalu ia bermimpi. Ia melihat dirinya sendiri duduk di atas mimbar, mengajari orang tentang kesabaran. Tapi di belakangnya, bayangannya sendiri sedang menampar seorang pengemis. Ia terbangun dengan dada sesak. Ndok, toleh, horor paling sunyi itu bukan suara, tapi ketika bayanganmu sendiri lebih jujur dari dirimu. Dalam serat Wirid Hidayat Jati diajarkan bahwa manusia punya lapisan nafsu, amarah, alaumaah, sufiyah, dan mutmainah. Yang sering puasa fisik belum tentu sampai ke mutmainah. Sains modern menyebutnya cognitive dissonance, ketika tindakan dan nilai diri tidak selaras. Penelitian dari Stanford University menyatakan, konflik batin yang tidak disadari bisa memicu stres kronis. Orang Jawa menyebutnya lebih simpel, ati ora jumbuh karo laku. Itu yang bikin hidup seret. Gangguan yang bukan dari luar. Besok paginya si pegawai mengeluh. Katanya semalam ada suara langkah di atap. Padahal rumah itu sepi. Pak Wiryo cuma bertanya, "Kue iki poso opo lagi ngempet gengsi?" Sunyi. Kadang tanda Jawa bukan suara keras. Kadang cuma ayam yang tak berkokok. Kadang mimpi yang terasa terlalu nyata. Di babat tanah Jawa sering disebut bahwa raja-raja besar jatuh bukan karena musuh luar, tapi karena lali marang rasa, lupa pada rasa sejati. Puasa batin itu bukan ritual aneh, bukan harus ke gunung, bukan harus mutih 7 hari, tapi belajar menahan komentar pedas saat hati lagi panas. Belajar diam ketika ingin pamer kebaikan. Secara ilmiah, praktik pengendalian emosi ini berkaitan dengan aktivitas prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur keputusan dan empati. Latihan refleksi diri terbukti meningkatkan regulasi emosi dan menurunkan impuls agresif. Lawang Jawa menyebutnya sederhana, tirakat iku ngresiki niat. Tirakat itu membersihkan niat. Si pegawai akhirnya menangis, bukan karena hantu, bukan karena suara gaib, tapi karena sadar ia puasa untuk dipuji. Ndok, tole, kadang yang bikin rumah angker itu bukan makhluk halus, tapi niat yang busuk. Dan horor paling berat adalah saat kita sadar, kita sendiri penyebab gelisah itu. Penutup bait 1. Puasa batin itu tanpa lapar, tanpa haus, tapi menahan diri dari merasa lebih suci dari orang lain. Kowe iso sholat semalam suntuk, tapi kalau masih seneng merendahkan orang, itu belum tirakat, itu cuma olahraga spiritual. Pahit ya. Mari kita tutup dengan pitutur pelan. Gusti, resiki niatku luwih dhisik, sadurunge kula resah mresiki wong liya. Semoga kita diberi keberanian melihat bayangan sendiri tanpa kabur. Rahayu. Wong sing paling ribut biasane paling kosong. Ndok, tole, kowe tau ora ana wong sing rajin unggah foto ibadah, captione dalem
Tapi nek parkiran disrobot, emosine luwih serem ketimbang gendruwo. Aku ora nyebut jeneng, tapi kowe ngerti sapa. Poso batin iku ora rame, ora perlu diumumke, ora perlu live streaming. Dalam pitutur tua yang terselip di serat Sabda Palon, ada sindiran halus. Wong kang akeh catur becik, durung mesti becik tumindake. Artinya sederhana, yang paling banyak bicara soal kebaikan, belum tentu paling bersih lakunya. Sekarang ilmu modern malah mengiyakan. Penelitian tentang moral licensing dari University of Toronto menunjukkan orang yang merasa sudah melakukan kebaikan sering tanpa sadar memberi izin pada dirinya untuk berbuat kurang baik setelahnya. Loh, kok mirip? Wong Jawa wis ngerti iki suwe. Masalahnya bukan pada puasanya. Masalahnya pada rasa ingin terlihat. Puasa batin itu sunyi, seperti akar pohon jati, tak kelihatan tapi menyangga hidup. Kisah lurah yang dihantui bau tanah basah. Aku lanjutkan cerita dari desa tadi. Setelah si pegawai pulang, Pak Weryo cerita tentang kejadian lama. Dulu ada lurah, rajin sedekah, rajin tampil di depan umum. Kalimatnya tertata rapi seperti doa. Tapi ada satu hal, ia tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap tengah malam, ia mencium bau tanah basah, seperti kuburan baru digali. Tidak ada suara, tidak ada penampakan, hanya bau dan rasa sesak. Dalam tradisi Jawa, bau tanah basah sering jadi simbol eling pati, ingat mati. Di serat Darmo Gandul ada sindiran keras tentang manusia yang sibuk membangun citra, tapi lupa bahwa tuburnya sendiri akan kembali jadi lemah lan lemah. Lurah itu akhirnya datang ke juru kunci. Ia mengaku satu hal. Ia pernah menggusur tanah makam tua demi proyeknya. Bukan karena kebutuhan rakyat, tapi demi nama baiknya. Nduk, toleh, horor batin kadang muncul sebagai bau. Karena hati kita sebenarnya tahu, ada yang kita kubur hidup-hidup. Secara psikologis, rasa bersalah yang ditekan bisa muncul dalam bentuk sensasi fisik, termasuk gangguan tidur dan halusinasi penciuman ringan. Penelitian neurologi menyebut hubungan antara sistem limbik dan memori emosional sangat kuat. Wong Jawa ora butuh MRI kanggo ngerti iki. Cukup satu kalimat. Ati sing salah mesti ngirim tondo. Lapisan puasa yang jarang dipraktekkan. Lurah itu bertanya, "Pak, saya harus puasa apa supaya gangguan ini hilang?" Pak Weryo ketawa pelan. "Kowe iki kurang puasa daging, nanging kebanyakan makan gengsi." Dalam serat Gotoloco ada dialog satir tentang manusia yang merasa suci karena ritual, padahal batinnya masih penuh pamrih. Puasa batin itu lapisannya ada 3.
Pertama, nahan ucapan saat ingin menyakiti. Kedua, nahan keinginan dipuji. Ketiga, nahan kebutuhan merasa paling benar. Yang ketiga ini paling angel. Ilmu sains menyebutnya ego depletion dan regulasi diri. Semakin sering kita melatih kesadaran diri dan refleksi, jalur saraf pengendali impuls makin kuat. Meditasi modern diakui mampu meningkatkan ketebalan prefrontal cortex. Lawong Jawa menyebutnya semediku nguatke kawicaksanan. Lurah itu akhirnya tak disuruh mutih, tak disuruh ke gunung. Ia disuruh datang diam-diam ke keluarga makam yang digusur, meminta maaf tanpa kamera, tanpa publikasi. 3 minggu kemudian, bau tanah basah itu hilang. Bukan karena hantunya pergi, tapi karena batinnya berhenti menghindar. Ndok toleh, kadang gangguan gaib itu cuma cermin. Yang menakutkan bukan makhluknya, tapi pengakuan kita sendiri. Penutup batch 2. Puasa batin itu bukan lomba, bukan konten, bukan ajang pembuktian diri paling taat. Puasa batin itu latihan jujur pada diri sendiri. Kalau masih suka merendahkan orang yang imannya beda, itu belum puasa batin. Itu cuma sibuk cari penonton. Sing kroso panas mungkin lagi disentuh. Mari kita tutup pelan. Gusti, ajari aku luwih isin marang kesalahanku dhewe tinimbang sibuk nyalahke wong liya. Tuhan, ajari aku untuk lebih merasa malu atas kesalahanku sendiri daripada sibuk menyalahkan orang lain. Sunyi itu obat, asal kowe wani lungguh karo dirimu dhewe. Sepi yang menguliti diri. Ndok, toleh, ojo mung delok layar, deloken atimu sekedap. Kowe tau ngrasake ora? Rumahmu rame, notifikasi bunyi terus, tapi batinmu sepi koyok kuburan lawas sing ora ana sing ziarah. Puasa batin itu justru dimulai dari sepi. Dalam serat Centini, lelaku Topo Brato selalu digambarkan dengan satu hal, menyepi untuk menyelami diri. Bukan kabur dari dunia, tapi berhenti sejenak supaya ora keseret arus pamer. Sekarang orang takut sepi. Begitu sendirian, langsung buka HP. Begitu hening, langsung cari hiburan. Padahal menurut penelitian dari University of Virginia, banyak orang lebih memilih menerima kejutan listrik ringan daripada duduk sendirian dengan pikirannya selama 15 menit. Ngeri ya, disuruh diem sebentar aja malah panik. Wong Jawa bilang, sepi iku guru, tapi muridnya jarang lulus. Puasa batin itu latihan duduk dalam sunyi, tanpa melarikan diri dari pikiran sendiri. Dan percaya aku ndok, toleh, yang muncul dalam sepi itu bukan hantu luar, tapi bayanganmu sendiri. Kisah ibu penjual jamu dan mimpi yang sama. Di desa sebelah hutan jati itu, ada ibu penjual jamu, namanya Mbok Sri. Hidupnya sederhana, dagangan kecil, tapi wajahnya sering murung. Tiap malam, ia mimpi yang sama. Ia berjalan di sawah berkabut,
Di tengah sawah ada sumur tua. Ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Bukan suara keras, bukan teriakan, hanya bisikan pelan. 3 bulan, mimpi itu tak berhenti. Ia datang ke Pak Wiryo. "Pak, saya takut. Ini gangguan opo?" Pak Wiryo cuma nanya satu hal. "Kowe lagi nyingkirke sopo soko atimu?" Mbok Sri nangis. Ternyata ia lama menyimpan iri pada saudaranya yang lebih sukses. Di depan ia tersenyum. Di dalam ia berharap saudaranya gagal. Dok, toleh, itu yang disebut racun batin. Dalam serat Wirid Hidayatjati disebutkan bahwa hati yang dikuasai nafsu iri dengki akan mengaburkan cahaya rasa sejati. Ilmu psikologi modern menyebut iri kronis dapat meningkatkan hormon stres kortisol dan mengganggu kualitas tidur. Itulah sebabnya mimpi bisa berulang. Otak memproses emosi yang belum selesai. Sumur dalam mimpi itu simbol bawah sadar. Airnya jernih atau keruh tergantung isi hati. Mbok Sri tidak diganggu makhluk halus. Ia diganggu oleh emosi yang ia kubur. Puasa batin pertama yang ia lakukan bukan puasa makan, tapi puasa membandingkan diri. 1 minggu kemudian, mimpinya berubah. Sawahnya masih berkabut, tapi sumurnya memantulkan wajahnya sendiri. Tenang. Horor yang bernama kesadaran. Kowe ngerti orang dok? Toleh. Kesadaran itu kadang lebih menakutkan dari pocong. Dalam babat tanah Jawa, banyak raja besar runtuh bukan karena serangan musuh, tapi karena lupa mengendalikan nafsu ambisi. Puasa batin itu memotong ambisi yang rakus. Sekarang orang berlomba terlihat suci. Upload sedekah, upload doa, upload air mata. Padahal dalam serat Gotoloco ada sindiran tajam. Manusia sering terjebak pada simbol, lupa pada isi. Sains menyebut fenomena ini sebagai virtue signaling, menunjukkan moralitas demi pengakuan sosial. Wong Jawa cukup bilang, laku luwih banter tinimbang catur. Lakukan dulu, tak perlu teriak. Puasa batin itu ketika kamu berbuat baik dan hatimu tak tergelitik untuk mengumumkannya. Horor paling sunyi itu saat kamu sadar selama ini kamu beribadah untuk dilihat. Bukan oleh Tuhan, tapi oleh timeline. Sing tersinggung sabar, aku ora nuduh, aku cuma nduduh cermin. Mbok Sri akhirnya belajar satu hal. Ketenangan bukan datang dari ritual yang ramai, tapi dari hati yang berhenti membandingkan. Puasa batin itu membersihkan niat, bukan mempercantik citra. Penutup batch 3. Ndok, toleh, puasa batin tanpa lapar, tanpa haus, tapi ego yang dikurangi setitik-setitik. Kalau kamu masih senang melihat orang gagal supaya kamu terlihat lebih baik, itu belum tirakat. Kalau kamu sedih saat orang lain sukses, itu belum suci. Mari kita tutup dengan doa pelan. Gusti, kuatno atiku supaya ora iri, ora gumedhe, lan ora lali rasa. Karena yang paling sulit itu bukan menahan nasi, tapi menahan rasa ingin lebih tinggi dari orang lain.
Lan nek kowe krasa ketampar, mungkin memang waktunya puasa batin, bukan puasa pencitraan. Sing dikejar dunia, sing ketinggalan rasa. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Jaman saiki wong podo sibuk ngejar sukses. Karier munggah, follower nambah, omset numpuk. Tapi rasa, entah ninggal di parkiran kantor atau keselip di antara notifikasi. Puasa batin itu bukan lari dari dunia, bukan jadi pertapa antisosial. Justru belajar hidup di tengah ramai tanpa kehilangan kesadaran. Dalam serat Sabda Palon ada pitutur tentang zaman edan, di mana orang yang waras justru dianggap aneh. Sing jujur dibilang bodoh, sing tenang dibilang tak ambisi. Mirip ora? Ilmu psikologi modern nyebut fenomena hedonic treadmill. Manusia terus mengejar pencapaian baru karena rasa puas cepat hilang. Penelitian dari Princeton University menunjukkan bahwa peningkatan materi hanya menaikkan kebahagiaan sampai batas tertentu. Setelah itu grafiknya datar. Wong Jawa wis ngendika, urip iku mung mampir ngombe. Tapi wong saiki ngombene kebanyakan, lali yen mampire sebentar. Puasa batin itu latihan berhenti mengejar validasi tanpa henti. Karena yang tak pernah puas bukan perut, tapi ambisi tanpa kendali. Kisah pengusaha yang takut cermin. Aku ceritakan satu lagi. Di kota kecil dekat pesisir selatan, ada pengusaha muda. Bisnisnya sukses. Masjid dibangun atas namanya. Bantuan sosial rutin tiap bulan. Semua hormat. Tapi tiap pagi, ia tak berani menatap cermin lama-lama. Kenapa? Setiap ia memandang terlalu dalam, ia merasa wajahnya seperti berubah, seakan ada bayangan tipis menatap balik dengan tatapan kosong. Bukan hantu, bukan makhluk astral, tapi rasa hampa. Ia mendatangi seorang sesepuh yang paham pitutur Jawa. Sesepuh itu membaca sebaris kalimat dari serat Dormo Gandul, bahwa manusia sering sibuk membangun nama, tapi lupa membangun rasa. Pengusaha itu akhirnya mengaku, semua amalnya dilakukan dengan satu harapan, agar namanya dikenang. Ndok, toleh, ora salah ingin dikenang, tapi kalau semua kebaikanmu demi prasasti, itu bukan puasa batin, itu investasi citra. Secara psikologis, kebutuhan pengakuan sosial berhubungan dengan sistem dopamin di otak. Setiap pujian memicu rasa senang sesaat, tapi seperti gula, efeknya cepat hilang. Maka, ia perlu dosis lebih besar, lebih banyak pujian, lebih banyak sorotan. Itulah candu yang tak kelihatan. Dan candu paling bahaya itu yang disamarkan dengan kebaikan. Puncak horor ketika niat terbuka. Suatu malam, pengusaha itu bermimpi. Ia berdiri di depan bangunan besar dengan namanya terpahat megah. Orang-orang memuji. Tiba-tiba angin datang. Tulisan namanya pelan-pelan hilang. Yang tersisa cuma satu kata, pamrih. Ia terbangun dengan napas berat.
Dalam serat Wirid Hidayat Jati dijelaskan bahwa inti laku spiritual adalah ngilangke pamrih, menghapus kepentingan diri dalam setiap perbuatan. Pamrih itu halus, ia bisa menyamar jadi ibadah, bisa menyamar jadi sedekah, bisa menyamar jadi dakwah. Tapi batin selalu tahu. Ilmu neuroscience menjelaskan bahwa konflik antara nilai dan motivasi tersembunyi menciptakan stres internal yang memicu kecemasan. Wong Jawa cukup bilang, ati ora iso dihapusi, hati tidak bisa dibohongi. Pengusaha itu akhirnya mencoba puasa batin, bukan berhenti bersedekah, tapi berhenti menempelkan namanya. Ia menyumbang tanpa jejak, tanpa dokumentasi, tanpa pengumuman. Awalnya terasa aneh, sepi, tak ada tepuk tangan, tapi perlahan ia bisa menatap cermin lebih lama. Doa toleh. Horor paling sunyi adalah saat Tuhan membiarkanmu sukses, tapi hatimu kosong. Dan puncak puasa batin adalah ketika kamu tetap berbuat baik meski tak ada yang tahu. Penutup batch 4. Puasa batin itu mengurangi pamrih sedikit demi sedikit. Kalau kamu masih kecewa saat tak dipuji, itu tanda puasamu baru di perut. Kalau kamu marah saat kebaikanmu tak diakui, itu tanda egomu masih lapar. Mari kita tutup pelan. Gusti, tulung ajari aku nindakne becik tanpa pamrih, tanpa gumedhe, tanpa butuh disawang. Ya Tuhan, ajari aku untuk berbuat baik tanpa mementingkan diri sendiri, tanpa kesombongan, tanpa perlu dilihat orang. Karena sejatinya yang paling berat itu bukan kehilangan harta, tapi kehilangan rasa tulus. Lan nek atimu kroso dicubit barusan, mungkin memang sudah waktunya kamu puasa batin sungguhan. Sing paling angel dilepas diri sendiri. Ndok, toleh, ojo mung krungu, rasakno. Sampai di titik ini, gue mungkin mikir, ya wes, aku ngerti, puasa batin itu nahan ego. Ngerti itu gampang, ngelakoni beda cerita. Dalam serat Wirid Hidayat Jati diajarkan tentang mati sajroning urip. Mati sebelum mati. Bukan mati ragamu, tapi mati keakuanmu. Iki sing angel. Orang rela menahan makan, rela bangun malam, rela ritual panjang, tapi disuruh mengalah saat debat, langsung panas. Disuruh minta maaf duluan, langsung gengsi. Puasa perut bisa 12 jam. Puasa ego 12 menit wae wis keringetan. Ilmu psikologi modern menyebut ego defensiveness, kecenderungan manusia mempertahankan citra dirinya meski salah. Penelitian dari Yale University menunjukkan bahwa saat identitas diri terancam, otak bereaksi seperti menghadapi bahaya fisik. Makane kita gampang tersinggung, merasa diserang, padahal cuma ditegur. Wong Jawa ngomong luwih sederhana.
sing angel ditekuk iku dudu badan, tapi atine dhewe. Yang sulit dibengkokkan bukanlah tubuh, melainkan pikiran itu sendiri. Puasa batin itu latihan melunak. Kisah terakhir, lelaki yang tak pernah salah. Aku tutup kisah ini dengan cerita paling pahit. Di desa itu ada seorang lelaki tua, rajin ibadah, rajin nasihat, anake hormat, tetanggane segan. Tapi satu sifatnya, ia tak pernah merasa salah. Setiap konflik, pasti orang lain yang keliru. Setiap pertengkaran, pasti dia yang benar. Suatu malam, ia bermimpi berada di tengah lapangan kosong. Tak ada pohon, tak ada rumah, hanya dirinya sendiri. Di kejauhan terdengar suara gamelan lirih, seperti kidung tua dari kidung Sunda, tembang tentang kehancuran karena kesombongan. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya retak. Bukan karena gempa, tapi karena ia berdiri sendirian. Ia datang ke Pak Wiryo. "Kenapa saya mimpi seperti itu?" Pak Wiryo menatap pelan. "Mergo kowe wis suwe ngadeg paling dhuwur, ora tau mudhun. Karena kau sudah berdiri di puncak begitu lama, kau tidak pernah turun." Dalam babat Tanah Jawa, banyak kisah raja jatuh karena merasa tak pernah salah. Kesombongan batin itu pelan, tapi menghancurkan dari dalam. Secara psikologis, orang yang sulit mengakui kesalahan cenderung mengalami isolasi sosial dan tekanan batin tersembunyi. Riset dari University of California, Berkeley menunjukkan bahwa kerendahan hati itu berkorelasi dengan kesehatan mental yang lebih stabil dan hubungan sosial lebih kuat. Ilmu modern menyebut humility, wong Jawa menyebut andap asor. Puasa batin tingkat akhir itu sederhana, wani salah, wani minta maaf, wani ngaku ora sempurna. Lelaki tua itu akhirnya mendatangi anaknya. Ia bilang satu kalimat yang belum pernah keluar dari mulutnya. "Bapak salah." Anaknya menangis. "Nduk, yoleh, kadang satu kalimat jujur lebih sakral daripada 1000 doa panjang." Jalan pulang. Puasa batin bukan membuatmu terlihat suci, justru membuatmu sadar betapa rapuhnya dirimu. Dalam pitutur yang sering diselipkan dalam ajaran tua Jawa, termasuk dalam serat Centini, lelaku sejati bukan tentang menunjukkan kesaktian, tapi membersihkan niat. Tanpa lapar, tanpa haus, tapi menahan keinginan menang sendiri, keinginan dipuji, keinginan terlihat paling benar. Horor paling sunyi bukan suara di atap, bukan bau bunga kenanga, bukan mimpi sawah berkabut. Horor paling sunyi adalah ketika kamu sadar selama ini kamu sibuk memperbaiki orang lain, tapi lupa memperbaiki niat sendiri. Puasa batin itu jalan pulang. Pulang ke rasa malu, pulang ke kejujuran, pulang ke kesadaran bahwa kita ini cuma mampir ngombe. Penutup akhir batch 5. Ndoh, Toleh sekali lagi sebelum podcast ini selesai. Tanya pada dirimu pelan-pelan. Kui iki lagi poso, opo lagi pencitraan? Lagi tirakat,
Opo lagi investasi nama? Mari kita tutup dengan doa sunyi. Gusti, mateni sing gumedhe ing jero atiku. Uripno sing tulus lan eling. Karena pada akhirnya yang paling berat dilepas itu bukan harta, bukan jabatan, bukan pujian, tapi bayangan diri yang selama ini kita bela mati-matian. Lan yen barusan atimu krasa kesenggol tipis-tipis, ojo nesu. Mungkin itu tondo wis wayahe kowe poso batin tenan. Rahayu. Lan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumosoping rasa jati. Oh